Kalau pakai pupuk kimia ya 11 hari itu sudah lebih subur, lebih ini, karena ini memang kita hanya memakai pupuk biasa ya, kita buat kompos sendiri, kita bikin humus sendiri gitu. Terus ini juga manfaatnya banyak ternyata. Ini seperti ini, daun sirih Cina ya, ini tumbuh di sekitar kita. Ternyata ini sirih Cina ini manfaatnya banyak sekali. Ini bisa untuk kecantikan. Caranya untuk kecantikan gimana? Caranya untuk kecantikan, ini cuci bersih. Setelah cuci bersih, baru kita tumbuk. Nah, kemudian kita merendam itu, taruhlah 1 sendok beras apa aja yang bagus, yang biasa kita konsumsi. Setelah direndam, ditumbuk, sudah halus, ini halus, jadikan satu untuk masker. Insya Allah yang mukanya bermasalah atau ada bercak-bercak hitam, kebakar dan lain-lain, ini bagus untuk masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirot Asifa, Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat, Indonesia. Ini kita berada di salah satu bagian daripada kebun padepokan atau eksperimen belajar memahami berkomunikasi dengan saudara kita makhluk bernama tumbuh-tumbuhan. Ada pohon yang keras, ini pohon nangka, ada pohon kelor, ada pohon durian, ada pohon bunga-bunga yang belum lama kita tanam dengan mengajak berkomunikasi dengan bahasa jiwa. Kita berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Ini juga ada kebun sayur mayur yang sangat luar biasa. Di sini kita pelajarin bermacam-macam metode, tapi perbedaannya sangat luar biasa. Ketika kita menanam pohon, sayuran, dan lain-lain, kita ajak komunikasi dengan bahasa jiwa, dengan bahasa yang nyaman, yang enak. Ternyata mereka ini dalam kondisi yang sangat sulit bagi pandangan kita atau secara ilmu cocok tanam. Tapi karena kita ajak diskusi dulu, kita ajak berbincang-bincang untuk saling memberikan manfaat dan membawa keindahan. Ternyata mereka semangat untuk tetap hidup subur dan memberikan manfaat. Ini salah satunya yang kita eksperimenkan. Pohon-pohon di sini semuanya tidak ada yang tunggal. Jadi kadang 3 jadi 1, 5 jadi 1, 2 jadi 1. Yang hanya 1 itu cuman sedikit. Jadi semua di padepokan ini kita tidak memakai ilmu cocok tanam yang sesuai dengan prosedur.
Pupuk juga kita nggak kasih pupuk-pupuk yang aneh-aneh. Kita bikin fermentase daripada buah-buahan, daun-daunan, bekas cucian beras dan lain-lain gitu. Jadi memang dengan diajak berkomunikasi, ternyata pohon-pohon membalas dengan semangat untuk berbuat baik bagi yang menyayangi, bagi yang mengajak komunikasi. Jadi kalau secara ilmiah mah ini nggak akan ketemu nih diuntir-untir tersiksa seperti ini kan. Ini juga tersiksa, jaraknya pendek. Terus di sini juga tanah di sini penuh dengan makhluk lain yang namanya semut, sirem yang dia memang hobi seneng itu makan akar, makan inian pohon, tangkal pohon. Tapi karena kita ajak komunikasi, ya nggak kita obatin, nggak kita kasih obat semut atau apa gitu. Ternyata mereka bisa bareng-bareng tinggal bersama di bumi ini, saling melengkapi, saling bagaimana membuat kebaikan. Dan Masya Allah lah, tumbuh sangat subur. Ini tangkal seperti ini, segini nih kurang lebih ini 1 tahun. Ini 1 tahun. Enggak diapa-apain, tapi subur terus gitu. 1 tahun kalau nggak salah. Atau mungkin kurang dari 1 tahun, kurang begitu kita perhatikan. Karena memang kita asik aja, jadi nggak terasa waktu berjalan. Jadi kurang dari 1 tahun, karena kita nggak ada catatan konkretnya, nggak ada. Kurang dari 1 tahun, ya sudah alhamdulillah dengan untel-untelan seperti ini, kayak saling melilit, saling bergandengan tangan. Ternyata mereka bisa menyatu, sebagian sudah ada yang menyatu nih. Jadi memang luar biasa. Kita lihat ini tanaman-tanaman ini, Masya Allah. Ini kita kombinasi, yang atas sayur mayur, yang di bawah ini ubi. Ini ada pokcai, ada daun bawang, ada cabai. Tapi ini memang tidak dipupuk dengan pupuk kimia, tidak. Dan cukup subur juga. Dan ini lumayan. Kalau ini kurang lebih ya 1 bulanan lah kita diamkan dulu medianya. Medianya ini kita menggunakan sekam ditambah dengan tanah, tentunya dicampur dengan tanah. Kemudian kita siram dengan air, kan di sini curah hujannya banyak, dengan air hujan dan ini. Intinya kita ajak komunikasi. Setelah kita ajak komunikasi, baru kita tebar bibit. Kalau ini sayurannya ini, pokcai ini kurang lebih mungkin sekitar 15 hari lah. Ini 15 hari. Jadi mungkin tidak seperti dipupuk dengan pupuk kimia. Jadi kalau pupuk kimia itu suburnya lebih cepat. Kalau ini lebih lambat. Kalau pakai pupuk kimia ya 11 hari itu sudah lebih subur, lebih ini. Karena ini memang kita hanya memakai pupuk biasa ya. Kita buat kompos sendiri, kita bikin humus sendiri gitu. Jadinya seperti ini. Kita juga kurang ahli di bidang pertanian, tapi kita mencoba meneliti bagaimana kalau kita gabungkan, kita soundingkan dengan bahasa jiwa spiritual gitu. Jadi ini tanaman-tanaman yang kita ajak untuk berkomunikasi dengan bahasa jiwa.
dengan spiritual yang kita tekuni, kita pelajari, kita jalankan. Jadi kita saling melengkapi antara alam semesta ini dengan apapun mereka. Entah itu tumbuh-tumbuhan, entah binatang, entah itu ini energi bayu, angin dan lain-lain. Ini kan Masya Allah luar biasa. Saya perhatikan ini kelor ini juga tadinya udah mau mati nih. Ini kelor nih, ini pohon kelor nih. Ini tadinya juga udah sakaratul maut ini. Kemudian kita ada bincang-bincang. Kita ajak ngobrol. Wahai saudaraku tanaman, kalau kamu itu bisa hidup lagi, tumbuh lagi, itu manfaatnya sangat banyak. Karena dengan daun kamu, bunga kamu, buah kamu, akar, maupun apa yang ada di dalam tubuh kamu ini, semua mengandung manfaat untuk makhluk paling mulia yaitu manusia. Kamu juga sangat bermanfaat untuk dipandang, menjadi sejuk kalau memang kamu tumbuh kembali. Kemudian 4-5 hari kita perhatikan mulai daun-daun yang sudah pada rontok ini mulai ada yang hijau kembali, ada yang mulai tumbuh tunas baru, daun baru. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini hidup kembali. Ternyata mereka itu merespon apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajak berkomunikasi atau kasih sayang yang kita berikan kepada mereka, itu mereka merespon. Dan sangat luar biasa. Kita mencoba kita berikan tidak sesuai, karena dengan bahasa jiwa mereka berlomba-lomba untuk menjadi manfaat, saling melengkapi. Nah, ini kita lilit-lilit nih. Kita ini kan sambil kita ajak bicara. Wahai makhluk Allah, kamu diciptakan bukan sia-sia. Kamu diciptakan untuk manfaat. Ini minta maaf ya. Kamu kita satukan supaya menjadi unik dan indah. Dan kamu akan membawa manfaat bagi orang yang memandang kamu dengan pandangan yang luar biasa. Karena kamu membawa keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi unik. Yang melihat kamu, yang memandang kamu akan takjub. Oh iya, aku sudah dalam kondisi menderita, tapi aku tetap memberikan manfaat, dipandang indah, dan memberikan manfaat untuk oksigen kepada yang ada di sekitar kita. Nah inilah luar biasanya. Luar biasa kita bincang-bincang sama tumbuh-tumbuhan. Kalau ini dulunya terlalu subur banget ini. Ini jambu citra. Subur sekali, cuman banyak sekali ada ulat. Jadi ulat ini benar-benar menyiksa dirinya. Kemudian kita ajak komunikasi, mau nggak kamu dipotong yang sudah sakit-sakit ini, karena juga kamu kurang bisa untuk mengelak atau menanggulangi ini, boleh nggak dibantu. Nah, dengan bahasa jiwa ya mereka membolehkan, akhirnya kita potong-potong dan dia happy. Akhirnya ini mulai tumbuh tunas-tunas baru walaupun tidak dipupuk ya. Kan biasanya kan tumbuh bisa baru subur karena pupuk. Nah ini pupuk-pupuknya ya biasa aja ini. Ininya apa? Daun-daunan kering nih. Kita ini kan
Ini kayu-kayu yang lapuk itu, kayu-kayu lapuk bekas tebang-tebangan, nggak kita kemana-mana kan? Ya kita taruh di sekitar-sekitarnya sampai mereka melakukan secara alami menjadi saling manfaat secara alami. Enggak kita apa-apain. Jadi kita mencoba secara alami mereka mendaur ulang apa yang hadir pada dirinya untuk saling manfaat. Nah ini kita mencoba ini, Masya Allah. Terus ini juga manfaatnya banyak ternyata. Ini seperti ini, daun sirih Cina ya, ini tumbuh di sekitar kita. Ternyata ini sirih Cina ini manfaatnya banyak sekali. Kalau kita tahu ini manfaatnya sangat banyak sekali. Ini beda lagi, ini juga manfaat ini. Kalau ini dikira rumput biasa atau tanaman pengganggu. Ini ternyata manfaatnya sangat banyak sekali ini sirih Cina. Antara lain, ini bisa untuk kecantikan. Caranya untuk kecantikan gimana? Caranya untuk kecantikan, ini cuci bersih. Setelah cuci bersih, baru kita tumbuk. Nah, kemudian kita merendam itu taruhlah 1 sendok beras apa aja yang bagus yang biasa kita konsumsi. Setelah direndam ditumbuk, sudah halus, ini halus jadikan satu untuk masker. Insya Allah yang mukanya bermasalah atau ada bercak-bercak hitam, kebakar dan lain-lain, ini bagus untuk masker, yaitu sirih Cina antara lain. Manfaatnya masih ada lagi untuk pegel-pegel. Untuk pegel-pegel ini cukup bagus. Caranya kalau untuk pegel-pegel nih, sirih Cina ini kita rebus bisa. Jadi kita rebus, kita ambil segenggam. Kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kita rebus airnya, taruhlah air 3 gelas menjadi 2 gelas. Kemudian kita minum pagi sore. Nah ini insya Allah manfaatnya untuk kita pegel-pegel, sakit yang biasanya kita susah tidur dan lain-lain sangat bagus. Atau mungkin kita keringkan, dijemur, dikeringkan, dipotong-potong kan, dikeringkan buat teh. Nanti kalau mau ngambil diseduh terus minum. Nah ini juga sangat bagus untuk daya tahan tubuh. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau kita menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu ternyata luar biasa sangat manfaat. Dan di Padepokan ini sangat banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Termasuk ini daun ubi. Daun ubi ini juga untuk pegel-pegel bagus. Karena daun ubi ini manfaat banget untuk tubuh kita. Misalnya caranya, kalau di Jawa namanya dibuat pelencing. Ya, pelencing itu hanya sekedar direbus, nggak lama. Direbusnya air mendidih, cemplungin, taruhlah ya 5 menit lah, nggak nyampe 5 menit, kira-kira sudah agak layu, terus diangkat. Kemudian pakai sambal kecap. Nah, sambal pelencing itu tadi. Wah, enak sekali. Sangat enak. Nah, dan ini kita mudah sekali nanamnya. Ini kita tanam di karung-karung pun hidup dan menghasilkan buah. Jadi sebenarnya tanaman itu tergantung kita. Apalagi kita gabungkan antara religi, yaitu kita ini kan spiritual, mereka kita ajak komunikasi, kita berikan kasih sayang, juga kita perlakukan dengan baik, dipupuk dengan baik, tentunya akan lebih bagus lagi daripada seperti yang di kebun Padepokan ini. Di sini juga menerima pelatihan tentang pengetahuan herbal.
Misalnya pengen belajar edukasi, menanam herbal dengan kasih sayang, dengan bahasa cinta, dengan cara yang sangat sederhana, tumbuh-tumbuhan akan memahami bahasa-bahasa religi kita dengan bahasa jiwa. Insya Allah ini manfaat untuk edukasi bagi yang menginginkan belajar pengetahuan hal tanaman yang bermanfaat. Ada juga dengan bahasa jiwa kita menangkap bahwa tanaman itu berbicara. Saya bisa menangkal aura negatif. Nah, jadi tanaman ini kalau kita tanam di rumah kita, di dalam rumah, di ruangan, maupun di kebun, dia bisa menghalau ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penindasan atau mencelakakan. Nah, ini bisa, dan mereka mengakui saya punya energi untuk menghalau, menangkal kasus-kasus negatif dari ilmu sihir. Ada juga aku siap, aku mampu ditempati. Ditempati apa? Saudaraku makhluk yang lain, bangsa jin, ada itu pohonnya. Mereka bicara bahwa aku mampu untuk ditempati mereka, dan mereka akan tinggal bersamaku dengan baik dan nyaman. Ada juga yang berbicara nih dengan bahasa jiwa tentunya. Nah, nanti kalau pengen tahu selanjutnya ya kita bikin ini lagi, bikin eksperimen lagi. Nah, ini aku bisa menampung, menjadi tempat tinggal, menjadi rumah untuk saudara-saudara kita dari jiwa-jiwa yang belum sesuai dengan bagiannya untuk kembali ke asalnya. Jadi ibaratnya jiwa-jiwa yang masih kelayapan, yang masih merana, yang masih di alam pengerantunan ya, di alam transisi. Ini ada yang pohon bicara seperti itu. Dan mereka memang mungkin ya Allah kehendakin, Allah takdirkan untuk tempat tinggal mereka. Nah, mereka bicara. Mereka berkomunikasi dengan bahasa jiwa. Nah, inilah luar biasa makhluk Allah dengan tumbuh-tumbuhan ternyata punya peran, punya makom sangat beda-beda dan sangat luar biasa. Tapi apapun judul makhluk yang namanya tumbuh-tumbuhan tetap di bawah makhluk paling mulia, yaitu manusia. Mereka ada untuk melayani manusia. Makanya kalau mereka kita perlakukan dengan baik, sering kita ajak komunikasi dengan baik, ternyata mereka juga memberikan apresiasi yang sangat baik juga. Saya rasa cukup. Lain waktu disambung lagi di kebun Padepokan Tirta Sirot Asifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.